Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah Buna, NIM 2011-362. Saya akan memaparkan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Adapun topik pembahasan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yaitu yang pertama, perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dan Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang kedua, tujuan dan peranan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang ketiga, aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakai laporan keuangan syariah. Yang keempat, tujuan laporan keuangan. Kelima, asumsi dasar. 6, unsur-unsur laporan keuangan. Dan 7, pengakuan serta pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah Ikatan Akuntansi Indonesia. Dalam perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu kerangka dasar merupakan rumusan konsep untuk menyadari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal berdasarkan pengantar yang disampaikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam Exposure Draft KDPPLKS dan evaluasi penulis terhadap KDPPLKS yang telah disahkan terhadap perbedaan sistematika penulisan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang tujuan dan peranan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang bertujuan dijadikan sebagai acuan bagi berbagai pihak, antara lain penyusunan standar akuntansi keuangan syariah. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah. Yang ketiga, auditor. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan. Bahasan ketiga yaitu aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakai laporan keuangan syariah. Dalam aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakai laporan keuangan syariah ada 4, yaitu paradigma transaksi syariah, kedua asas transaksi syariah, ketiga karakteristik transaksi syariah, keempat pemakai laporan keuangan syariah. Paradigma transaksi syariah berdasarkan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia. Pada asas transaksi syariah yang terdiri dari prinsip persaudaraan, prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, prinsip keseimbangan, dan prinsip universalisme. Pada karakteristik transaksi syariah yang dapat berupa aktivitas bisnis yang berdasarkan komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non-komersial. Yang keempat, pemakai laporan keuangan syariah yang terdiri dari investor sekarang dan investor potensial. Kedua, pemberi dana core. Ketiga, pemilik dana syirkah temporer. Keempat, pemilik dana titipan. Kelima, pembayaran dan penerimaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan lain-lain sebagainya. Pembahasan keempat yaitu mengenai tujuan laporan keuangan. Berdasarkan KDPPLKS, dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan menurut KDPPLKS adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan sesuai entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan lainnya yaitu meningkatkan keputusan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana. Bahasan kelima yaitu mengenai asumsi dasar. Ada 2 asumsi dasar penyusunan laporan keuangan entitas syariah, yaitu yang pertama dasar akrual dan kedua kelangsungan usaha.
Pembahasan keenam yaitu mengenai karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, 2 relevan, 3 andal, dan 4 dapat diperbandingkan. Pembahasan ketujuh yaitu mengenai pengakuan serta pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkan ke neraca atau laporan laba rugi. Berikut akan dibahas pengakuan masing-masing unsur utama laporan keuangan berupa pengakuan aset, kewajiban, dana, syirkah, temporer, penghasilan, dan beban. Pada pengukuran unsur-unsur laporan keuangan, pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Untuk memenuhi kriteria relevansi suatu informasi, entitas syariah dapat merevaluasi nilai aset, kewajiban, dan dana syirkah temporer secara periodik dengan syarat harus terjamin keandalannya. Akan tetapi penggunaan konsep pengukuran nilai realisasi tidak mudah diterapkan dalam kondisi sekarang. Penggunaan konsep nilai realisasi dapat diterapkan untuk tujuan penyajian informasi tambahan yang relevan dengan suatu akun investasi yang telah ada atau yang prospektif. Sekian hasil pemaparan dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.